Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kali ini Pak Gid akan membahas sesuatu yang sangat-sangat sensitif tentang agama, yaitu dari Richard Dawkins dari bukunya yang berjudul The God Delusion atau angan-angan tentang Tuhan. Di sini Richard Dawkins, ya inti-intinya aja gitu Pak Gid tarik benang merahnya, itu mempertanyakan kenapa masih banyak orang dalam dunia modern ini yang masih percaya kepada agama yang sifatnya dalam hal ini mendefinisikan Tuhan, alam semesta, dan berbagai yang menyangkut kehidupan itu dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Dan menurut Dawkins ini tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang ilmiah. Di sini Richard Dawkins dalam bukunya itu mengajak manusia yang beragama ini berpikir secara logis dan rasional. Artinya ada keajaiban-keajaiban yang ditemukan dalam suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini menurut Dawkins ini ilmu pengetahuan ini lebih indah gitu. Maksudnya lebih indah itu dapat diuraikan jawabannya itu dengan ilmiah. Hal ini tentu saja dianggap Dawkins bahwa hal ini seperti hal yang tabu untuk orang-orang yang beragama. Yang menurut Dawkins adalah agama itu membatasi kebebasan berpikir pada manusia. Ya, akhirnya manusia itu akan banyak ketinggalan ilmu dan teknologi jika terlalu percaya dengan dogma-dogma yang ada, yang telah dibuat sekian ribu tahun, dan ini menurut Dawkins dipertanyakan. Dan memang susah. Artinya begini teman-teman, jika kita mau merubah sebuah tradisi apalagi yang sudah terjadi dalam ribuan tahun, ini tidak mudah, karena orang-orang yang beragama itu dari dulu gitu ya sudah mengkonsepkan seperti surga dan neraka. Kalau kita mendefinisikan Tuhan atau berpikir tentang ketuhanan dan itu menyalahi atau menyimpang dari kitab-kitab yang sudah ada, ini tuh akan menyalahi aturan dan membuat seseorang mendapat imbalannya, itu tadi ya, masuk ke neraka. Dawkins dalam hal ini dengan terang-terangan menolak ide tentang ketuhanan, apalagi ketuhanan yang bersifat monoteisme. Nah, ini jelas-jelas ditolak oleh Dawkins. Dan dalam hal ini dia bukan cuma mengkritik ya, dalam hal ini bukan cuma mengkritik, tapi mengajak orang untuk berpikir secara rasional. Tapi kan Dawkins kalau menurut Pak Gid tidak survei ya. Oke lah, dia berpandangan seperti itu. Tapi Dawkins ini tidak survei dengan kondisi-kondisi kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu sangat berbeda-beda. Apalagi kondisi-kondisi di bagian-bagiannya seperti Timur Tengah, kemudian di Asia gitu ya. Asia dalam tanda petik juga ya, seperti di Arab gitu, kemudian di Indonesia ya sekitar situ. Pak Gid fokusin aja kalau di Indonesia gitu ya. Ini orang itu sekarang aja pada lapar gitu, masih pada lapar. Jadi orang tuh kalau lapar diajak berpikir tentang Tuhan atau keimanan atau perdebatan seperti ini tuh susah. Dia tuh lebih mementingkan pikiran untuk bagaimana makan untuk hari esok. Ini yang terjadi gitu. Jadi apapun pendapat orang, atau misalnya ada pemuka agama yang katakanlah mempunyai uang gitu ya dan memberikan sedekah kepada rakyat-rakyat setempat. Nah, apapun yang dikatakan orang ini akan dibenarkan oleh rakyat-rakyat setempat. Ini akan susah gitu, karena ya kulturnya seperti itu. Yang penting perut dulu keisi timbang mikirin Tuhan. Buku Dawkins ini yang berjudul The God Delusion ini itu dibuat di tahun 2006. Bagi Dawkins, agama ini adalah alat itu yang digunakan oleh penguasa atau alat politik gitu ya. Ini untuk melakukan pembenaran walaupun kondisinya salah ya. Dia mengambil contoh seperti Inkuisi di Spanyol ya, sekitar abad 15 sampai abad 18. Hari ini adalah peran gereja atau agama Katolik di situ, yang pada saat itu menekankan kalau siapa yang berbeda pendapat silakan keluar. Kalau tidak mau keluar ya
terima konsekuensi, artinya didapat seperti siksaan lah, seperti itu. Itu dari Katolik ya, kalau kita ambil kembali kemudian dia mencontohkan lagi ya seperti kondisi 911 ya. 911 itu adalah teror yang melewati sebuah politik agama. Kemudian juga kalau kita lihat ya dalam jangankan perbedaan agama ya, seperti perang salib itu katakan perbedaan agama ya. Dalam satu agama aja itu bisa perang bunuh-bunuhan ya, bisa kita lihat ya. Pagi telah mencontohkan banyak dalam hal ini kaum Bani Umayyah dan kaum Syiah ya, Ali bin Abi Thalib ya, itu saling mengkafirkan dan saling bunuh-bunuhan. Nah, ini yang diteliti oleh Dawkins, kemudian dia dijadikan bahan-bahan dalam penelitiannya. Agama menurut Dawkins itu bertahan bukan karena kebenarannya, tapi bertahan melalui bagaimana cara dia menyebar, kemudian cara dia beradaptasi ya suatu agama. Makanya kalau katakanlah Islam di Indonesia itu jelas beda dengan gaya-gaya Islam di Barat, karena dengan penyelesaian budaya tadi itu caranya beradaptasi seperti itu. Dawkins dalam hal ini itu menolak tentang keberadaan Tuhan yang didefinisikan oleh agama berdasarkan hukum sebab akibat, yang artinya begini teman-teman. Jika suatu barang ini ada, katakanlah kursi, ya sering kita mendengar analogi seperti ini ya, ada kursi berarti itu ada pembuatnya gitu. Jadi kalau ada sebuah barang atau sebuah benda atau apapun itulah, nah ini pasti ada pembuatnya. Makanya dalam hal ini analoginya untuk mencari atau menyentuh definisi Tuhan, nah, agama itu banyak merumuskan dengan metode-metode ini, yaitu ini ada karena ada sesuatu yang ada. Nah, dengan metode seperti ini itu dipertanyakan oleh Dawkins, lah Tuhan itu ada, siapa yang membuatnya? Jadi menurut Dawkins dengan metode sebab akibat ini itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah memperlebar masalah. Yang artinya kita mendefinisikan dari mana Tuhan itu berada dan siapa yang menciptakannya berdasarkan hukum sebab akibat tadi. Tapi para pemuka agama pasti akan menjawab kalau ini sudah selesai di situ. Karena ada yang satu tadi ada, mungkin terciptalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Menurut Dawkins, alam semesta ini ada itu karena alam yang menciptakannya sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan di situ. Karena memang alam ini mempunyai hukum-hukum alam sendiri. Dan keberadaan manusia dan makhluk-makhluk lain termasuk bumi ya, itu melalui proses evolusi dengan proses alam gitu loh, yang akhirnya beradaptasi dengan pola yang ada di kehidupan berikutnya. Seperti misalnya manusia, dia lebih mempercayai teori evolusi, yang artinya dari evolusi dari manusia kera atau manusia bongkok gitu yang masih seperti Pithecanthropus erectus, kemudian ke Homo sapiens yang sudah menjadi manusia modern dan ya seperti saat ini gitu loh. Jadi seperti apa ya, kalau buaya atau kadal atau apapun itu yang masih dalam lingkup dinosaurus, itu prosesnya dari jutaan tahun yang lalu. Ini adalah proses-proses ilmiah yang menurut Dawkins disinilah keindahannya gitu. Jadi proses evolusi entah itu bumi, kemudian alam semesta dan bentuk lainnya, itu adalah proses evolusi yang kita tahu juga sekarang ini yang namanya alam semesta ini adalah semakin berkembang. Jadi begitu dari hasil teori Big Bang, boom gitu ya, yang muncul seketika, nah ini terus berkembang hingga saat ini. Dan nanti pada saatnya akan membentuk pola-pola yang lain gitu. Sesuai dengan kondisi adaptasi dari evolusi alam semesta. Dawkins di sini adalah sebagai ahli saraf juga yang dia mengatakan dalam manusia itu ada 1,5 miliar saraf di dalam manusia. Jadi manusia hidup itu karena 1,5 miliar sarafnya itu berfungsi dengan normal. Jika dalam waktu lahir manusia itu kekurangan aja sarafnya, maka dia akan cacat atau tidak normal.
Ini prinsip-prinsip Dawkins yang dimiliki karena di situ juga basic dasar ilmu pengetahuannya. Dan Tuhannya manusia itu adalah 1,5 miliar saraf yang ada pada tubuhnya. Dia mengatakan kalau manusia itu dipenggal dan sarafnya putus di situ lehernya, maka 1000% akan mati. Makanya dalam hal ini dia lebih mempercayai sains daripada analogi-analogi yang diberikan oleh agama. Pak Agit dalam hal ini hanya memberikan benang merah dan memberikan informasi, itulah yang dikemukakan oleh Dawkins. Saat ini teori Dawkins ini belum terbantahkan, yang artinya buku-buku Richard Dawkins ini itu sampai ke pelosok-pelosok di Timur Tengah sana ya, seperti di Tunisia, di Saudi Arabia, itu buku-buku ini laris di sana. Hingga pada saat ini, ya kalau kita katakanlah contoh di Arab Saudi saja, dengan pengaruh buku ini, sekarang di Saudi Arabia itu ada 300, setiap dari 300 orang Saudi Arabia, itu 5 orang sudah menjadi ateis. Kalau buku ini laris ya, dikatakan di Amerika atau di Eropa, itu sudah biasa. Sudah biasalah pendapat seperti ini, kita tidak akan heran, tapi ini terjadi di Timur Tengah. Yang mana kita tahu ya kondisi Timur Tengah itu katakanlah 90% itu orang yang beragama Muslim. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini, yaitu yang pertama, jelas-jelas ini adalah mengkritik agama. Jadi bukunya ini memang mengkritik agama yang menolak pendapat tentang Tuhan berdasarkan hukum sebab akibat. Ya, pandangan dia ini didasarkan oleh ilmu pengetahuan juga sebelumnya telah diutarakan oleh Stephen Hawking, ya, teori Big Bang yang artinya dalam sekejap saja dan gitu, Big Bang itu tercipta alam semesta. Kemudian berevolusi dalam alam semesta itu. Dan baru-baru ini juga diketahui bahwa alam semesta kita itu ada batasnya, teman-teman. Yang pada saat ini Pak Agit pun mengira gitu kalau alam semesta kita itu tanpa batas gitu, artinya unlimited. Ternyata itu ada batasannya. Kemudian ada alam semesta lain di dunia ini. Dan ini sangat-sangat jauh. Untuk mencapai menembus alam semesta kita itu kita butuh teknologi yang sangat-sangat hebat, yang artinya pesawat ulang-alik itu yang mempunyai kecepatan 1000 kali kecepatan cahaya. Yang kita ketahui kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Berarti kalau 1000 kali ya harus mempunyai kecepatan 3 juta km per detik. Ya. Entah kapan ilmu pengetahuan yang seperti ini akan ditemukan itu. Jadi inti masalah ini, the God delusion, yang artinya angan-angan tentang Tuhan. Dawkins ini, kalau boleh Pak Agit memberikan satu hipotesa gitu ya, mencari titik intinya, Tuhan yang dibuat dalam agama itu sebetulnya hasil dari pemikiran manusia, penyimpelan dari suatu masalah gitu ya. Jadi misalnya ini dari mana sih? Ini dari ini permasalahannya. Ini dari mana sih ini? Terus ini udah mentok gitu ya, langsung dilarikan ke Tuhan. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian, dan silakan teman-teman berpendapat setuju atau tidak setuju tentang pendapatnya Richard Dawkins, dan Pak Agit akan hargai pendapat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih.